warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo BS2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ratna Kadir. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 13 Kulubala. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 BS2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24702729093, nomor UKG 75024800066 pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi berbasis kasus pada materi Jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia, materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 di SDN 13 Kulbala. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk adik-adik. Selamat pagi. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Semalam ada belajar? Terus apa adik-adik? Sudah sarapan? Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya? Baik. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Alfianto Mahajani. Ada apa dengan Alfianto Mahajani? Ya, semoga adik Alfianto Mahajani sehat dan bisa bergabung dengan kita lagi ya. Amin. Insyaallah. Baik, sebelum kita masuk, Ibu akan meminta salah satu peserta didik kelas 6 untuk membacakan doa. Ya, silakan adik Ahmadun Dawanggo untuk memandu doa hari ini. Silakan. Baik teman-teman, sebelum belajar mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma
bagi kesehatan kita bermanfaat ya. Ya, jadi jangan sembarangan adik-adik membeli karena sudah ikut trending ya, ikut trending. Suka makan apa karena trending, tapi adik-adik tidak mengetahui apakah itu halal ataupun haram. Bisa dipahami? Ya. Baik, pembelajaran kita hari ini adalah ya. Jadi adik-adik sudah bisa memahami materi minggu lalu ya tentang halal dan haram. Baik adik-adik, silakan adik-adik membuka atau menyediakan buku sama pulpen. Tentang jasa khulafaur rasyidin. Ya. Profil Pancasila ya adalah pendidikan agama Islam dan profil pelajar Pancasila memiliki tujuan yang saling melengkapi. PAI bertujuan membentuk individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sedangkan profil pelajar
setelah Nabi Muhammad. Dan apa? Ayo, masih ingat pelajaran di kelas 5? Ada yang masih ingat? Banyaknya nabi-nabi Palsu. Nabi-nabi palsu. Baik. Siapa yang bisa membacakan? Maju di depan. Coba adik Hasnawati Harun, bacakan materinya dulu. Khulafaur Rasyidin, pemimpin yang mendapat petunjuk. Khulafaur Rasyidin adalah 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi. Kata Khulafaur Rasyidin sendiri memiliki arti Dari Abu Bakar As-Siddiq. Tentu mari kita bahas tentang sosok Abu Bakar As-Siddiq yang melalui beliau adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dan setia serta khalifah pertama dalam sejarah Islam. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, baik, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah salah satu sahabat Nabi ya pertama masuk Islam dan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad serta orang yang menjadi khalifah di muka bumi satu-satunya. Jadi Abu Bakar ini bukan hanya sosok yang dekat, tetapi dia juga memiliki gelar As-Siddiq. Ya, gelar As-Siddiq itu adik-adik artinya adalah membenarkan. Gelar itu ia dapati dari Nabi Muhammad. Ya baik, As-Siddiq, khalifah yang menghadapi banyak tantangan. Jadi Abu Bakar ini bukan hanya sekedar menjadi seorang pemimpin. Pada masa Abu Bakar, ya, terjadilah sebuah pemberontakan. Pemberontakan di mana-mana karena pada masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyaknya muncul pemberontak-pemberontak yang tadi mengikuti ajarannya Nabi, kemudian mereka kembali ke jahiliyah, ya. Mereka tidak ingin lagi menyembah kepada Allah, tidak ingin lagi mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Kemudian 4 dari sahabat Nabi ini mereka berembuk, ya, berembuk mendapatkan siapa yang menjadi pemimpin menggantikan Nabi Muhammad. Kemudian setelah mereka rembuk, dipikirkan kembali lagi, jadilah Abu Bakar As-Siddiq karena ia membenarkan apa yang telah terjadi pada masa Isra dan Mi'raj. Jadi tahu ya perjalanannya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, perjalanan Isra dan Mi'raj. Baik, dari sosok dari Abu Bakar As-Siddiq ini ya, dia adalah orang yang terkenal di Mekah pada masa itu. Kemudian dia berasal dari kabilah Bani Taim, salah satu dari suku Quraisy yang menerima Islam. Meskipun ya Abu Bakar ini adalah seorang yang bangsawan, orang yang kaya raya, ia tidak memiliki sifat sombong, ya, tidak memiliki sifat sombong. Malah dia punya harta itu dia sumbangkan, ia berikan kepada kepada Rasulullah untuk keperluan berangkatnya Rasulullah ke Madinah. Ya, ini dan Abu Bakar ini adalah dekat sekali dengan Nabi Muhammad. Silsilahnya ada bersama Rasulullah, dekat sekali ya, dari ke-6 kakeknya. Ya, nama Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki nama lengkap ya dari nasabnya. Silakan adik Alisa membacakan nasab dari Abu Bakar As-Siddiq. Silakan maju. Silakan baca. Ya, yang di atas. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umrah bin Ka'bah bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'bah bin Mulia bin Rabi bin Fir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Mad bin Adham
binan At-Taimi Al-Quraish. Ya, silakan duduk Kalisa. Ya, jadi nasabnya bertemu dengan kakek ke-6 ya. Ya, bertemu pada kakek ke-6 yaitu Murrah bin Ka'ab. Ya, jadi mereka mempunyai hubungan yang sangat dekat ya, kekerabatan. Jadi memiliki nama atau silsilah namanya ya. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Anadol bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudol bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan At-Taimi Al-Quraish, karena ia dari Quraisy dan dari kota Rasulullah Muhammad SAW di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman akrab Rasulullah SAW. Keduanya memiliki sifat yang sama, yakni jujur, tidak suka berbuat kejelekan, tidak menyembah berhala, dan tidak suka mukhamar. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40.000 dirham. Semuanya disumbangkannya untuk dakwah Islam dan membebaskan budak-budak Muslim. Rasulullah SAW paling banyak menggunakan harta Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, "Tidak ada harta yang lebih memberikan manfaat bagiku selain hartanya Abu Bakar." Suatu hari Rasulullah SAW menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu Umar bin Khattab sedang memiliki harta, maka Umar pun segera pulang sembari berkata, "Hari ini, walaupun hari ini saja, aku akan mendahului kebaikan Abu Bakar." Sesampainya di hadapan beliau, Umar ditanya, "Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Sebesar yang aku infakkan ya Rasulullah." Lalu datanglah. Mendengar ucapan Abu Bakar itu, Umar pun berkata, "Sungguh aku tak akan bisa mendahului kebaikan Abu Bakar untuk selamanya." Abu Bakar As-Siddiq adalah sudah bisa mencerna materi yang berkaitan dengan video tadi? Sudah bisa? Ibu akan memberikan tugas ya. Setiap kelompok itu tidak akan sama tugasnya ya. Ya. Tugas dari kelompok 1, 2, 3 itu tidak akan sama. Ya. Ibu akan membagikan kelompok ya. Ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Dan kelompok ini akan Ibu tandai dengan nama-nama kelompok ya. Baik, Ibu akan tandai dulu. Ya. Ini adalah kelompok Ansor. Kelompok 2. Ya, ini adalah kelompok Ansor. Kemudian ini adalah kelompok Al-Muhajirin, kelompok 1. Al-Muhajirin, dan ini adalah kelompok 3 As-Siddiq. Ya. Sebelum adik-adik kita lihat dulu materi apa yang adik-adik telah nanti ya. Ya, kelompok 1, 2, dan 3 itu ada 3 materi atau ada 3 yang adik-adik telah ya. 3 materi yang ada masalahnya dan adik-adik akan telah. Kemudian adik-adik cari sumbernya di internet ya, mencari sumber medianya ya. Ya, kita akan menggunakan sumber medianya dan Ibu akan bagikan. Silakan adik-adik membuka Chromebook. Yang ada handphone, silakan handphonenya taruh di
meja. Silakan dibuka terlebih dahulu, diaktifkan dulu Chromebook-nya. Memberikan tugas kelompok ya. Ya, sebelum adik-adik melaksanakan tugas kelompok dan diskusikan, perhatikan dulu terlebih dahulu ya. Perhatikan. Ya, tugas kelompok ini ada panduannya. Adik-adik akan mengikuti panduan sebelum melaksanakan studi kasus. Jadi kita menggunakan metode ya, studi berbasis kasus ya. Ya, adik-adik akan menelaah kasus ini dan setelah itu adik-adik mencari sumbernya. Setelah mencari sumbernya, adik-adik buatlah di dalam Canva, didesain secantik mungkin. Setelah itu adik-adik mempresentasikan ke depan kelas. Setelah itu kita akan membuka sesi tanya jawab. Bisa dipahami? Ya. Perhatikan dulu. Studi kasus yang akan didiskusikan oleh kelompok yaitu menggali lebih dalam informasi terkait jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia dengan berbagai sumber di buku pelajaran dan juga bisa melalui sumber media informasi pembelajaran, misalnya jurnal ataupun artikel. Jadi adik-adik akan mencari sumber artikel ya, sumber jurnal ataupun artikel yang ada kaitan materinya dengan jasa Khulafaur Rasyidin. Adik-adik bisa pahami? Dan kita menggunakan metode studi kasus ya. Ya. Baik, perhatikan kelompok 1. Kelompok 1 Al-Muhajirin ya, kelompok Al-Muhajirin. Pertama adalah identifikasikan nilai-nilai kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu kelompok Al-Muhajirin. Kemudian kelompok Ansor, analisiskan permasalahan utama yang dihadapi oleh dunia modern terkait kepemimpinan dalam masyarakat. Kemudian untuk kelompok kelompok As-Siddiq adalah rancangkan strategi yang relevan untuk diterapkan di dunia modern berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ibu juga akan membagikan, selain ibu tampilkan slide ya, menampilkan slide, ibu juga akan memberikan kepada kalian LKPD-nya ya, tugas kelompok yang akan adik-adik telaah, yang adik-adik akan rancang masalah studi kasusnya dan adik-adik cari di jurnal ataupun artikel ya. Ya. Baik, silakan diskusikan kepada kelompok. Silakan kelompok Muhajirin, silakan membentuk kelompok yang sudah ibu bagikan. Silakan diskusikan apa yang telah ibu bagikan. Pilih yang mana yang bisa. Jadi yang mana? Mana yang?
Silakan diskusikan ya. Dengan strategi yang relevan untuk diterapkan di dunia modern. Yang pertama, strategi bisnis. Yang kedua, strategi pendidikan. Yang ketiga, strategi pemerintahan. Yang terakhir, strategi marketing. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah melakukan diskusinya. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Ya. Jadi apa yang adik-adik telah dapati, yang telah adik desain ya, itu akan menjadi diskusi kita sebentar ya. Kita menggunakan metode diskusi berbasis kasus. Bisa dipahami? Ya? Bisa ya? Ya, sekarang ya, kita kembali ke materi. Tolong diperhatikan dulu. Ya, bisa diperhatikan? Ya. Sesi diskusi adalah pembukaan, pemaparan materi. Sesi pembukaan diskusi tadi yaitu pembukaan dalam pemaparan materi. Kemudian adalah yang ketiga diskusi inti. Jadi dari diskusi inti ini adik-adik akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi ada yang tadi memaparkan ya, yang lain tadi Ibu sempat melihat ada yang mencatat karena kita akan melakukan sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab ini siapa yang akan mengajukan pertanyaan pertama? Silakan kelompok 1 yang akan mengajukan pertanyaannya. Kepada kelompok berapa? Kepada kelompok berapa? Kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2, perhatikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian tentang global? Tolong diulang kembali pertanyaannya. Menurut kalian pengaruh tantangan global? Ya. Menurut kalian apa tantangan pengaruh global? Baik, silakan dijawab kelompok 2. Silakan berdiri. Perubahan ekonomi global, krisis ekonomi seperti inflasi atau resesi global dapat memengaruhi stabilitas ekonomi negara. Apa kalian sudah puas pertanyaan jawaban dari kelompok 2? Ya, kami sangat puas. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2 telah menjawab dengan bagus. Ya, silakan kelompok 2 atau kelompok 3 yang akan bertanya. Yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Al-Majirin. Ya, dengan Al-Majirin dicatat pertanyaan dari kelompok Asidik. Abu Bakar dikenal tegas dalam menghadapi tantangan, seperti melawan orang-orang yang murtad. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari keberanian dan ketegasan dalam situasi tersebut? Ya, silakan duduk. Terima kasih. Silakan dijawab kelompok 1. Abu Bakar menunjukkan bahwa pemimpinan harus memiliki prinsip yang kuat dalam menegakkan kebenaran meskipun menghadapi tekanan atau tantangan besar. Dalam hal ini ia memang teguh ajaran Islam dan menjaga keutuhan umat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik.
Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, kelompok 1 akan bertanya kelompok berapa? Ya, pada kelompok 3. Silakan dicatat kelompok 3 pertanyaan dari kelompok 1. Dari strategi pendidikan itu seperti apa? Ya, dari strategi pendidikan itu seperti apa? Coba dijelaskan Hasnawati Harun. Strategi pendidikan di dunia modern berfokus pada pendekatan inovatif yang relevan dengan kebutuhan. 1. Penggunaan platform learning, contoh Google Classroom. Iya. Kedua, kecerdasan buatan AI. Iya, tepuk tangan dulu untuk semua. Baik. Terima kasih karena adik-adik telah melakukan diskusi tanya jawab. Dan yang terakhir, ya, kelompok ansor yang akan menyimpulkan, ya, adik Ain untuk menyimpulkan apa materi yang mereka dapat tadi. Silakan adik Ain untuk menyimpulkannya. Pada adik Ain dipersilakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi jasa Khulafaul Rasyidin, yaitu kepemimpinannya dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pertama adalah cerdas, adil, dan bijaksana dalam berbagai situasi. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, jadi jika kita menjadi seorang pemimpin, ya, wajiblah kita bersifat dan berkarakter yang bijaksana. Selain bijaksana, kita harus apa? Adil, ya. Adil, cerdas. Kita tidak di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Contohnya, ya, adik-adik, jika seorang kakak akan melindungi adiknya dari apa saja, ya. Ya, dari apa saja dia akan melindungi segenap hatinya untuk adiknya. Tetapi ketika adiknya melakukan kesalahan, haruslah bijaksana dalam menanggapinya, ya. Bagus. Kita tidak boleh langsung makan mentah-mentah yang namanya situasi yang tidak menguntungkan satu sama lain. Ketika adik kalian berbuat salah, kita tidak boleh langsung mengadilinya. Kita tanya dulu, ya, apa titik permasalahannya. Bisa dipahami adik-adik? Ya. Baik. Sekarang adik-adik kita breaking ice dulu, ya. Ya, supaya lebih semangat lagi belajar. Silakan adik-adik berdiri dulu.
Fadila, Ain, Zena, Farel, Fazrin, Ahmad, dan ini belum lengkap. Ibu kasih nilai 95. Oke, untuk adik Majun, ya ini juga ada berapa yang belum lengkap. Nanti diisi ya. Oke. Baik, adik-adik semuanya sudah mendapat nilai ya? Ya. Ada yang nilai 100, ada yang nilainya 95, ada yang nilainya 80. Yang dapat nilai di bawah itu nanti ditingkatkan kembali evaluasinya di rumah ya. Banyak-banyak membaca, belajar, apalagi adik-adik ini sudah bisa mengoperasikan yang namanya sumber-sumber media pembelajaran. Sudah bisa dipahami? Ya. Baik. Ya, kesimpulan kita ya, kita sudah masuk dalam tahap kesimpulan. Ya. Jadi mari kita sama-sama menyimpulkannya ya. Ya. Dari pembelajaran yang telah kita lalui tadi, ya, kesimpulannya adalah yang kita dapat ambil, kita dapat petik dari pembelajaran hari ini adalah pentingnya kepemimpinan yang baik. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat seperti apa? Adil. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Sayang. Yang kedua, persatuan umat Islam sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan. Ketika ya abad ke era 21 ini sudah banyak tantangannya ya. Ya. Banyak adik-adik yang sudah terjerumus di dalam hal-hal yang tidak baik. Yang satunya adalah bully. Bully itu yang saling menjelek-jelekan teman, menjelekkan nama ataupun fisik ya. Ya. Bagaimana kita menanggapi hal-hal seperti itu? Bagaimana? Jadilah orang yang adil dalam bijaksana. Cerdaslah dalam mengolah sebuah kata. Jangan menjadi seorang yang suka bully sama teman-teman ya. Karena kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami adik-adik? Ya. Baik. Jadi dari keteladanan hari ini, apakah adik-adik bisa mengambil pengalaman berharga ini di dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Contohnya seperti apa tadi adik Alisa? Keteladanan yang kita bisa ambil dari petik dari materi tadi. Apa? Yang apa yang bisa dipetik hari tadi? Pelajaran tadi. Pemimpinan yang baik. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat seperti adil, bijaksana, tegas, dan demokrasi. Iya, tepuk tangan dulu buat Aisyah. Pelajaran yang dapat kita petik adalah kepemimpinan yang baik, ya, yang adil. Jika adik-adik menjadi seorang ketua kelas, jadi sikapnya tidak boleh sama-sama saling tidak menguntungkan ya. Ya, jangan membeda-bedakan teman yang lain. Misalkan si A dengan si B, karena si A anak orang kaya dan si B orang miskin, ketua kelas ini lebih mengutamakan si A daripada si B. Jadi sikapnya ketua kelas itu tidak boleh membeda-bedakan orang lainnya, ya. Karena apa? Ada kebenekaan global, ya. Satu sama lain itu rasnya tetaplah sama-sama kita makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi pelajaran kita hari ini ya, sebagai refleksinya, apakah adik-adik misalkan apa jawabannya, adik-adik itu langsung membuat jawabannya langsung di situ. Ya, silakan ya. Ya, kita buka dulu. Bisa dilihat adik-adik? Ini misalkan contoh ya, membukukan amplop di sini.
Iya, tepuk tangan dulu. Lagi, ayo maju lagi. Siapa lagi? Fajrin. Baik.